Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ketemu lagi dalam rangka Arema Mengaji 2. Yuk. Maka hari ini akan saya bahas surat Toha ayat nomor 77 sama 81 dan 98. Maka kami persilakan saudara Hafid untuk membaca 3 ayat tersebut. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad auhayna ila Musa an asri bi ibadi fadrib lahum tariqan fil bahri yabasan la takhaf darokan la takhafu darokan wala tahsa kulu min thayyibatin ma razaqnakum wala tatghaw fihi fayahilla alaikum ghadabi wa man yahlil alaihi ghadabi faqad hawa innama ilahukum Allahu alladzi la ilaha illa huwa wasi'a kulla syai'in ilman. Sadaqallahul adzim. Ya, terima kasih pada saudara Hafid. Maka akan saya jelaskan ayat yang telah dibacakan oleh saudara Hafid. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, akan saya baca lagi ayat tersebut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad auhayna ila Musa an asri bi ibadi fadrib lahum tariqan fil bahri yabasan la takhafu darokan wa la takhsha. Ya, ayat ini dulu saya jelaskan saya menurut ilmu qawaidnya dan saya ikopi. Walakot wau di sini ditertibi, lakot itu takkid atau kosam. Auhayna ila Musa. Nah, di sini sebagai fa'il. Kami wahyukan kepada Musa. Musa ini sebagai maf'ul. Auhayna fi'il madi, ya. An asri bi ibadi. An ini tafsiriyah karena sambung dengan asri ini fi'il amr. Jadi kalau an huruf tafsir itu ada 2, satu an dan ai. Huruf tafsir an dan ai. Kalau an ini menafsiri suatu kalimat, kalau an ini menafsiri suatu kata, kalau ai itu menafsiri kalimat. Jadi an asri bi ibadi, ya. Jalanlah, hijrahlah taruhlah gitu bersama hambaku. Jadi asri ini berjalan pada waktu malam karena asri ini bermakna pelan. Jadi asri, berjalanlah kamu pada waktu malam bersama hambaku. Berarti Bani Israel, karena Musa ini sebagai pemimpin dari Bani Israel. Fadrib lahum tariqan fil bahri yabasan. Maka adrib ini buatlah, itu fi'il amr dia. Adrib ini buatlah. Bisa boleh kalau arti 2 arti, dia mempunyai 2 arti. Adrib pukul
dan buatlah. Sama kalau dari segi pengertian arti kan sama, ada pukul dan buat. Nah, buatlah torikon, jalan yang kering, ya, ini sifat daripada jalan, fil bakri sebagai halunnya, jadi menerangkan jalan tadi, lalu bagi mereka orang-orang yang Bani Israel tadi itu dan bersama Musa. La takhofu darokan wala taksya. Kalau menurut kalimat la di sini harusnya nafi, ya, karena ini marfu. Nah, ini fi'il mudhari' marfu, ya. Ya. Lala di sini ya seharusnya nafi. La takhofu karena ini marfu, fi'il mudhari'nya marfu, alamat rofaknya doma itu. Darokan ya sebagai maf'ul bih aja, ya. Wala taksya, nah ini juga sama, la taksya, kamu dan kamu tidak akan takut. Nah, darokan ini tersusul, ini darokan ini, jadi ini rebutan maf'ul bih, isinya istighol dia. Nah, jadi kalimat ini rebutan ini, takhofu dan taksa ini rebutan darokan ini, ya. Ini dari segi ilmu kawaidnya, kan ini fiilnya sama, takhofu, taksya. Nah, dia ini tidak mempunyai maf'ul bihnya ke sini darokan. Itu la takhofu darokan wala taksya. Ini ada ulama yang bernama Hamzah. Nah, itu Hamzah ini membaca la takhof, ya. Kalau Hamzah ini membaca la takhof, la takhof. Nah, la di sini sebagai lam nahi. Ini dipertentangkan oleh ulama ahli nahwu jumhur. Jadi jumhur ulama ahli nahwu, ya, ini dipertentangkan kalau baca la takhof. Karena apa? Yang paling sore katanya ulama ahli nahwu itu jumhur ulama, ya. Jadi kumpulan ulama-ulama selain daripada Hamzah tadi itu, ya. La takhofu ini yang benar itu la takhofu, ya. Karena apa? Wala taksya ini bentuknya mudhari' marfu, nah, sama. Nah, jadi kalau ini tulisannya pada Al-Quran, ya, la takhofu darokan wala taksya, ya kan, tidak boleh diubah ini. Kalau di sini, kalau ulama Hamzah tadi itu membaca la takhof, mati la di sini menjadi lam nahi. Nah, jadi lam nahi. Nah, sedangkan ini tidak bisa berubah. Kalau ini tulisannya wala taksya, ini kan marfu, berarti yang benar, yang sahih itu harus dibaca la takhofu darokan wala taksya. Jadi jangan mengikuti la takhof, ini salah. Lebih benar itu maksudnya itu la takhofu. Tapi dari segi arti, nah ini awas, hati-hati, ya. Saya peringatkan tuh, la di sini betul ini lam nafi. Kalau dari segi arti, artikan saja lamnya ini lam nahi. Nah, jangan kamu khawatir tersusul. Nah, jangan kamu khawatir dan jangan kamu takut tersusul. Nah, itu tersusul maksudnya oleh tentaranya Fir'aun dan tentaranya tadi itu. Ya, ini kisahnya ayat sebelumnya, itu maksudnya itu. Makanya itu
Allah mewahyukan kepada Musa, perintahlah taruhlah itu untuk membawa kaumnya itu pergi dari Mesir ke Palestina gitu. Ya, itu sekali lagi, awas ini. Ini banyak orang kalau mempertentangkan, padahal ini lamnya lam Nabi. Loh, kenapa kalau diterjemah itu kan diartikan jangan ya. Jangan kamu khawatir tersusul. Jangan kamu khawatir takut tersusul. Nah, ya. Kalau diterjemah, kalau menurut arti sesungguhnya, kamu tidak akan tersusul dan kamu tidak akan ya, akannya ini lamnya ini. Nah, gitu. Kalau menurut arti qawaidnya gitu. Jadi lamnya itu lam nafi sesuai dengan fi'il mudhari'nya marfu. Nah, karena diterjemah itu kan banyak itu. Semua boleh zaman baca diterjemah itu. Pasti dia itu mengartikan jangan kamu khawatir tersusun dan tersusul dan kamu jangan takut tersusul. Ini kalau diterjemah. Kalau menurut qawaidnya ini lamnya lam nafi. Kamu tidak akan kamu tidak akan khawatir dan tidak akan takut tersusul oleh tentara Fir'aun itu. Ya, sekali lagi ini menurut qawaidnya. Kalau sampai lihat di terjemah ini lamnya ini pasti dibibakna nahi. Kalau itu kalau menurut terjemah, kalau menurut arti qawaidnya yang benar lamnya lam nahi. Ya, ini kalau an di sini jangan diartikan an masdariyah karena ini fi'il amr. Jadi huruf tafsir itu ada dua, an dan ai. Kalau an itu menafsiri satu kata, kalau ai menafsiri suatu kalimat. La torikon fadrib lahum torikon bil bahri yabasan. Buatlah ya jalan yang kering, ya bahasanya kering. Naat daripada torikon. Ya, torikon sendiri menjadi maf'ul beda wadrib itu bil bahri. Itu halun lahu muta'alik semuanya itu. Ini kalau diartikan menurut qawaidnya, tata bahasanya taruhlah begitu. Jadi ini dulu, dan sungguh kami mewahyukan kepada Musa an asri bi ibadi, pergilah, nah taruhlah kan gitulah, bersama dengan hambaku, jadi Bani Israel ya. Pada waktu malam asri itu kan berjalan diem-diem lah taruhlah, makanya tuh ada bacaan siri. Nah ini berasal dari ini sarok. Lahum torikon ini sebagai maf'ul bih. Nah, ini yang bisa saya jelaskan menurut qawaidnya, tata bahasanya, ini nahwunya lah taruhlah gitu. Pada ayat surat Toha ayat 77. Sekarang akan saya jelaskan surat Toha nomor 81. Saya baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kulu min thayyibatin ma razaqnakum wa la tadghaw fihi fa yakhilla 'alaikum ghadabi wa man yakhlil 'alaihi ghadabi faqad hawa. Saya artikan menurut ilmu qawaidnya. Kulu fi'il amr, perintah, ya berarti makanlah min thayyibatin, hal-hal yang baik. Nah, ini sebagai maf'ul bih karena makanan yang baik. Apa itu makanan? Ma razaqnakum,
apa-apa yang telah kami rezekikan kepada kamu sekalian. Nah, berarti ini kepada Bani Israel itu yang dikisahkan di dalam surat Toha itu, yang mulai dari ayat nomor 61 kalau tidak salah ya, sampai terakhir. Walatat fihi, lah ini lamnya lam nahi nih. Nah, lihat itu. Kalau lataho bukan lamnya nafi. Latat ini fi'il mudhari' majzum. Majzum apa? Nunnya ini dibuang. Kalau la nafi, tatghawna, kalau la nafi. Karena ini huruf nunnya dibuang, berarti ganti alif ini, berarti lamnya ini lam nahi. Jangan kamu sekalian melampaui batas. Ya, jadi fihi di dalam makan ini rezeki itu banyak sekarang ini, berbuka saja macam-macam makanan. Jadi janganlah jangan berlebih-lebihan. Satu porsi, waduh, kalau sampai lihat di TV itu gimana ya, kecuali orang banyak nggak ada masalah itu, macam-macam makanan itu. Jadi ini jangan kamu berlebih-lebihan ya. Masalah ini umum. Apa yang kami telah lakukan kamu sekalian, betul ayat ini khusus ya kepada Bani Israel. Tapi ini melihat kumnya ini berarti umum gitu. Jangan kamu sekalian lah, itu kan kembali lagi kumnya ini ya. Jangan kamu sekalian berlebihan. Ya, yang sama lihat sendiri itu di TV itu, kalau makan satu keluarga aja, macam-macam ya apa? Kan mubazir akhirnya. Ya saya tidak berani mengatakan tuh. Kalau tadghau jangan. Nah, ini. Kalau lohani lamnahi, ini menunjukkan sifatnya manusia itu. Allah sudah mengetahui itu sifatnya manusia seperti ini. Bukan saya mengatakan rakus, enggak ya. Janganlah kamu berlebih-lebihan. Oh, namanya berlebihan gimana? Ya apa? Sampai lihatlah di TV itu kalau berbuka, ya, macam-macam makanan. Allah ya Rabbi, ya gitu ya. Jadi janganlah berlebihan. Ingat, pada waktu kamu tidak punya gimana? Kasihan tuh orang yang ya. Saya bukan ya, saya kritik betul itu. Ini karena apa? Marozaknakum, apa-apa yang telah kami rezekikan kepada kamu. Lakumnya ini menunjukkan kita masih hidup ini, yang diberi kelebihan oleh Allah, rezeki. Nah, walatat fihi ini kembali kini loh, makanannya. Ya, itu. Ini cara mengartikan sesuai dengan tata bahasanya. Kalau sampai berlebihan, nanti oleh Allah diingat, fayakhilla alaikum ghadabi. Nah ini khawatir kita orang ini. Ya, maka fa ini sebab fa sababiyah. Ini pernah saya terangkan pada surat Toha juga, ayat nomor 61. Sampai lihat itu yang mengikuti pengajian saya itu, supaya dilihat lagi pada surat Toha ayat 61. Pasti ini ada hak sababiyah ini ya. Sebabnya apa? Kalau sampean itu berlebih-lebihan di dalam rezeki Allah itu, maka kemarahan akan menimpa. Nah ini yang saya khawatirkan ada di sini. Fayakhillah, karena ini dibaca fathah ini. Karena ini faknya sababnya, karena ada lana ini. Ya. Jadi ini gunanya sampai itu mau belajar ilmu nahwu, ilmu qawaid istilahnya ini.
Jadi fa ini fa sababiyah. Sebabnya ini ya. Toho terlalu iya berlebihan di dalam hal rezeki ya Allah itu kan makanan puasa itu kan berbuka itu sambil lihat di TV itu waduh masya Allah apalagi itu ya artis-artis yang berbuka masya Allah makan macam-macam apa nanti saya khawatir gini kita ini fayahilla alaikum kembali kum lagi ya ini kan kum semua ini ya ini kok kum ini kum maaf ya kum nah, ini juga antum ya kulu makanlah kamu ini jamak juga mintoyib makanan yang baik-baik yang telah Allah rezekikan kepada kamu sekalian. Fayakhilla alaikum ghadabi, kemarahanku itu akan ditimpakan atas kamu sekalian. Kalau Allah sudah marah gimana namanya? Ya. Ini saya utarakan ini menurut ilmu qawaidnya. Ya betul. Ayat ini berkenaan dengan Bani Israel. Tapi melihat kumnya ini berarti umum siapa saja yang telah Allah berikan rezeki yang berlimpah dan berlebih. Jangan berlebihan di dalam menggunakan rezeki itu. Banyak itu kalau sampai dilihat di TV itu masya Allah luar biasa. Bangun rumah enggak satu bukan ukurannya. Kalau orang yang beriman ya ingatlah apa ini rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kamu sekalian. Jangan berlebih-lebihan. Bangun rumah luar biasa sekian. Aduh, sampai lihat di TV itu apa-apa artis-artis. Masya Allah. Ya khawatir. Tidak. Wadobi fayakhillah. Maka Allah itu akan menimpakan kemarahan pada kamu sekalian yang tatgo. Wa may yahlil alaihi ghadabi. Iya. Siapa saja halaman ini mansardiyah sudah sering saya jelaskan ini. Siapa saja ya apabila ghadab kemarahanku menimpa alaihi atas orang-orang yang targo tadi itu maka Eva ini jawab daripada teman itu maka sungguh dia akan celaka ya mudah-mudahan kita punya saudara-saudara yang seiman itu ya apa ya apa ya apa itu istilahnya itu mawas diri lah apa sampai lihat di TV itu loh aduh masya Allah luar biasa ya. Apalagi artis-artis ya Allah ya Rabbi ya saya khawatir ayat ini menimpa kita punya saudara seperti ini jangan berlebihan masalah rezeki ya. Gunakannya sesuai dengan kadar daripada kemampuan rezeki itu. Banyak punya mobil 1 kurang 2 kurang 4 ya itu saya ini khawatir saya ini jangan kamu berlebihan di dalam rezeki ini ya kalau nanti kemarahannya Allah itu pasti waman yakhlil alaihi ghadabi siapa saja yang kemarahanku menimpa alaihi atas itu orang yang bertakwa maka sungguh nah ini dijawab lagi kot sungguh pasti hawa binasa dia
apa ini ayat ini. Saya setir ayat ini karena berurutan. Saya mengadakan pengajian itu urut dari ayat Al-Baqarah sampai ya. Maaf apabila yang mendengarkan saya punya pengajiannya tersinggung. Saya ndak ada maksud untuk membuka suatu amalan seseorang ya. Karena ini saya membaca ya, saya terangkan di surat Toha 81. Ini saya khawatir ya. Sekarang saya lanjutkan ayat nomor 98. Wah ini juga lagi. Maaf. Saya baca ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama ilahukum Allahul ladzi la ilaha illa huwa wasi'a kulla syai'in ilman. Nah, itu. Ini kalau sampai lihat di terjemah, ya terjemah Al-Qur'an tuh. Innama ini pasti diartikan sungguh, sesungguhnya hanyalah. Waduh, keliru itu, salah. Karena hukum inna di sini mulho. Ya. Ma inilah yang manafi ya. Inna ini takkid. Bila inna ini bertemu dengan ma manafi, hukum inna ini mulho, tidak berjalan istilahnya itu. Tapi jangan diartikan sesungguhnya hanyalah, masya Allah, salah dari segi pengertian usah. Karena ini indah, hukumnya indah ini mulho, jadi hanya gitu saja mengartikannya. Banyak itu terjemah, apalagi mau balik itu yang tidak ngerti ya. Maaf ini baca innama bu Isa, nah gitu. Ada itu hadis biasanya mubalighun innamal bu'isu liutimama utima makarimal akhlak. Nah, sesungguhnya hanyalah aku diutus ya, sebagai penyempurna akhlak. Itu hadis itu dibaca itu. Pasti dia baca gitu. Ini sesungguhnya hanyalah, salah. Karena tidak ngerti dia orang itu ilmu kawaidnya, ilmu nahwunya, ilmu tata bahasanya, tidak ngerti. Berarti dia itu membaca menurut terjemah di hadis atau di ayat itu. Yang benar yaitu hanyalah atau hanya gitu. Tuhan kamu sekalian itu ya Allah. Yang mana alladzi la ilaha illa huwa. Wah ini banyak membaca salah, waduh, salah keblinger ini orang ini. Kalau membaca itu pinter ya. Pada tulisannya huwa dibaca hu. Nah wawunya ini dihilangkan. Itu salah. Nanti sudah saya terangkan tuh kemarin tuh. Berapa itu periode keberapa itu. Ini hu-nya ini kembali ke sini kalau saya membaca hu. Ya, kalau huwa kembalinya ke ini. Ini loh. Nah, hanya Tuhan kamu sekalian ya Allah. Ini sebagai badal pada Tuhan ini. Ya. Alladzi ini sifat saja. Alladzi la ilaha illa huwa. Harus dibaca itu. Jangan dibaca la ilaha illahu. Waduh, saya mau mengatakan bodoh ya, gak enak ya, keblinger, salah dulu. Tapi kalau sampai baca hu kembali ke sini loh, tidak ada Tuhan kecuali Tuhan. Nyanya ini kembali ke sini Tuhan. Kufur nanti sampai ini loh. Ya, ini dua kesalahan di sini, bacaan dari sini. Inama ini diartikan
hanyalah, sesungguhnya hanyalah. Ini terjamah di ayat-ayat Al-Quran, di semua saja, apa tuh cetakannya Depak atau siapapun juga, itu pasti diartikan itu. Sesungguhnya hanyalah. Nah, salah. Ya orang nggak ngerti loh. Tapi karena inna ini takkid, ya. Karena bersambung dengan manaf, maka hukum inna ini mulho batal kalau lagi itu. Nah ini mulhotun batal karena ada nafi ma ini. Jadi hukumnya inna, kalau hukumnya inna kan tansibul isma wa tarfaul khobar, gitu. Hukumnya inna itu. Karena agama hukumnya ini hilang, mulho, tidak berjalan, tidak berlaku. Jadi di sini ilah hukum ini mubtada, Allahu padahal daripada hukum ini sifatnya. Huwa khobar daripada itu. Itu juga dikatakan khobar juga boleh. Allazi la ilaha, ini sifat daripada Allah itu. Ya gitu. Saya lanjutkan. Wasi'a kulla syai'in ilman. Luas pengetahuannya tiap-tiap satu. Jadi wasi'a ini fi'il madi, ya. Kulla ini halun, ilman ini sebagai tamyiz. Apa itu tamyiz? Menjelaskan, ya, menerangkan apa-apa yang pada isim yang mubham. Jadi tamyiz ini berasal dari fa'ilnya ini, ya, namanya tamyizul mukhawwalin. Kalau ditulis lengkapnya seperti ini, wasi'a ilmuhu kulla syai'in, ilmunya, pengetahuannya luas tiap-tiap sesuatu. Ini kalau ditulis lengkapnya seperti ini, ya, ilman ini sebagai tamyiz. Jadi kalau ditulis lengkapnya tuh seperti ini. Ya, sekali lagi saya memberi pengajian seperti ini bukan ada maksud untuk menjatuhkan seseorang apapun juga. Saya mohon dimaafkan apabila saya ini ada rasa untuk menjatuhkan seseorang atau mubalek atau siapapun juga. Ya, saya lillahi ta'ala, supaya pengajian saya ini mendapat ridho dari Allah. Ya, saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.